Kemarin kita sudah sampai, kita bicarakan tentang, kemarin adalah tentang tentang karbon, dan terakhir kemarin kita sampai ke mana, ke alokasi dari karbon. Jadi karbon ternyata memiliki banyak keluarga ya. Dia memiliki banyak keluarga, dia mempunyai, ada yang disebut dengan diamond atau intan, ada yang disebut dengan grafit, itu bentuk lawas atau bentuk yang paling dikenal orang pertama tadi. Dan kemudian dengan berjalannya waktu bisa berkembang, maka kemudian ditemukanlah jenis-jenis dari keluarga karbon yang baru. Di antaranya adalah fullerene, kemudian adanya CNT, ada namanya grafen, dan kita akan bahas mereka satu persatu ya. Baik, kemudian diamond kemarin sudah kita bahas, seperti ini bentuknya, dan kita bisa melihat bagaimana struktur yang sangat kompak, 3 dimensi, tetrahedral, jaringan untuk struktur dari diamond atau intan. Kemudian implikasinya adalah terhadap konduktivitasnya, yaitu konduktivitas termalnya yang bagus, tapi sebaliknya dia merupakan tidak konduktif terhadap listrik. Nah, kemudian sebaliknya grafit dengan dengan bentuk yang berbeda, walaupun dibangun oleh unsur karbon yang sama, tapi dia adalah heksagon dengan sp2, dia kemudian punya sifat yang justru bisa menghantarkan arus listrik. Inilah grafit ya, dan kemudian kita pakai secara luas dalam berbagai keperluan, misalnya untuk keperluan sebagai konduktor listrik, sebagai elektroda pada baterai, sifat absorpsinya yang memiliki pori-pori ataupun rongga-rongga antar bidang, yang itu kemudian bisa diisi oleh molekul-molekul tamu, sehingga dia kemudian bisa berfungsi sebagai absorben yang sangat begitu ya. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang guna grafit sampai di sini saya kira ya, di mana orang juga sudah menyelidiki bagaimana potensinya sebagai penjernih udara, di mana kalau udara itu mengandung banyak partikulat polutan, maka dengan adanya rongga-rongga pada grafit, kita kemudian bisa menjebak polutan-polutan tersebut yang bersifat molekuler, itu kemudian berada di dalam space antar lapis pada grafit ini. Nah, kemudian juga sebagai di sini nih, H2O juga potensial untuk diisi di sana, dan kemudian dengan keperluan untuk sebagai kendaraan berbahan bakar hidrogen, maka orang sekarang sedang mencari bagaimana sebuah material adsorben yang mampu untuk menyimpan gas hidrogen, karena isu-isu yang sangat-sangat vital pada saat ini adalah dalam hal konteks tentang kendaraan berbahan bakar gas hidrogen adalah bagaimana menemukan material yang mampu untuk menyimpan gas hidrogen tersebut, sehingga kemudian bisa digunakan untuk kendaraan, dan kedepannya kendaraan akan menggunakan bahan bakar hidrogen sebagai pengganti bahan bakar fosil yang sangat potensial dan telah terbukti selama ini menyebabkan pemanasan global namanya, ataupun kerusakan lingkungan yang lainnya ya. Dan di bawah ini adalah grafit yang kita pakai dengan memanfaatkan sifatnya yang merupakan layer demi layer dan tersusun berlapis, maka kemudian kita mengenal pensil yang ditambah. Ya, kalau Anda tahu apa itu pensil yang kita pakai sehari-hari, sebenarnya ya memang ada grafit di sana, tapi juga ada aditif-aditif, yaitu clay atau tanah liat atau tanah lempung ya, dan itu kemudian diskalakan dengan skala yang Anda lihat di depan ini. Ada yang hardest, kemudian medium, dan softest di sini dengan lamanya 9H, HB, 2B, ini yang lazim kita pakai di sekolah ataupun untuk ujian abu mengisi bahan formulir dengan alat baca optik, maka kita menggunakan 2B. Maka 2B ini merupakan skala bagaimana jumlah perbandingan antara komponen clay dengan komponen grafit di dalam pensil tersebut. Ya. Maka 2B misalnya, saya itu lebih besar komponen grafitnya dibandingkan dengan HB. Nah, kemudian dia skala yang menunjukkan bagaimanakah komposisi dari sebuah pensil yang setiap hari kita gunakan. Baik.
Dan kemarin juga sudah sampai di sini, yaitu tentang bagaimana sifat konduktivitas listrik dari dari grafit itu bisa dijelaskan dengan adanya delokalisasi elektron P, karena karbon pada grafit menggunakan orbital hibrida sp2, maka di sana ada satu buah orbital pz yang berada dalam ikatan P di sini ya, dan dia kemudian vertikal dan kemudian terjadi ikatan kovalen yang terkonjugasi, ikatan rangkap yang terkonjugasi, dan itulah kemudian menimbulkan sifatnya sebagai konduktor listrik, karena untuk sebuah konduktor listrik kita memerlukan dua syarat, yaitu syarat suatu pengantar konduktor itu mesti ada pembawa muatan. Kalau listrik adalah muatan, yaitu elektron yang mengalir, maka mesti pula yang membawanya itu adalah muatan listrik juga. Dan pada konteks grafit, maka elektron P inilah yang kemudian menjadi pengantar atau transporter bagi elektron yang akan mengalir pada sebuah elektroda grafit tersebut ya. Yang kedua, dengan sifatnya yang mobile seperti ini, dia tidak lagi terhubung dalam ikatan, dia bukan lagi bonding pair, tapi dia akan menjadi elektron yang terdelokalisasi. Terdelokalisasi artinya adalah tidak tertempat pada tempat yang lokus sendiri yang tidak bisa digerak mobile ya, tapi bisa berpindah-pindah dengan mobile. Maka itu syarat kedua untuk sebuah konduktor listrik. Dan ini buktinya sekarang kita memiliki, dari zaman dahulu sampai sekarang orang menggunakan baterai konvensional seperti ini, ada batang grafit di sana, dan dilihat di kanan adalah baterai terkini, baterai ion lithium. Walaupun namanya ion lithium, baterai lithium yang bisa dicas ulang sekarang, tapi dia tetap ada komponen grafit sebagai elektroda di sana. Nah, inilah bagan dari sebuah baterai lithium, ion lithium, bagaimana dia bekerja. Ini ketika dicas ya, maka pada bagian katoda dari sebuah baterai lithium, pada HP kita, pada laptop kita, pada tablet kita, dan beragam-beragam perangkat elektronik sekarang ini, maka itu adalah katodanya lithium, yaitu lithium metal oksida, mungkin lithium karbon kobalt oksida, ataupun lithium besi fosfat, atau lithium mangan oksida. Nah, ini adalah bagian katodanya. Dan kemudian pada bagian anoda, itulah kemudian grafit itu berada, dan dia mempunyai posisi seperti ini sebagai anoda, di mana tempat terjadinya reaksi reduksi, yaitu ketika elektron itu datang ke sana ya. Maka apa yang terjadi pada katoda? Pada katoda adalah di mana ketika Anda cas dipaksa, kemudian elektron keluar dari sini, kemudian dia lepas dari lithium menjadi lithium plus di sini ya, lithium plus di sini, dan kemudian sampai di sini melewati separator, dan kemudian atau separator ini mungkin bisa kita sebut sebagai membran, semacam membran ya, membran yang bisa dilewati oleh ion lithium saja dan tidak bisa dilewati oleh elektron. Nah, itu sifat dari separator atau membran di sini. Dan kemudian dia sampai ke kanan, dan bertemulah mereka di katoda itu pada grafit, yaitu elektron yang mengalir melalui external circuit kawat luar di sini. Ya, kemudian dia bertemu lagi dengan lithium, maka jadi dia sekarang lithium plus tambah elektron jadi lithium saja. Dan dua peran dari anoda di sini, atau dua peran dari grafit sesuai dengan struktur yang dia miliki. Pertama, dia bisa melewati arus, di mana elektron bisa lewat semajirinya. Yang kedua, dengan sistemnya yang berongga, dengan strukturnya yang berlapis-lapis tadi, yang mana ruang antar lapis itu kemudian bisa diisi oleh zat lain, molekul lain. Dalam hal ini adalah konteksnya adalah dalam hal ini adalah lithium ion lithium, maka ion lithium pun kemudian mengisi ruang sehingga kemudian terakumulasi semuanya sampai kemudian pada kondisi sekarang adalah mencasnya, maka baterai kita dicas sampai dengan full 100%. Apa artinya? Artinya adalah seluruh ion-ion lithium sudah memenuhi anoda grafit ini. Jika itu terjadi, maka baterai kita sudah full, dan ketika dipakai maka Anda tinggal balik ke jajak panahnya sekarang, yakni elektron-elektron akan bergerak keluar dari anoda melewati, kalau di sini adalah lampu misalnya, maka lampunya akan menyala, dan
dan kemudian dia akan terus melewati sini dan sampai di katoda lagi, dan litium pun kemudian akan keluar dari sini karena dia sudah melepaskan elektron. Dia akan menjadi lithium plus, dan lithium plus bergerak ke sini untuk sampai di katoda lagi. Dan elektron yang keluar dari lithium plus, dan lithium menjadi lithium plus tanpa elektron. Lithium plusnya lewat separator, sementara elektronnya keluar lewat external circuit, dan kalau melewati lampu, lampu akan menyala. Dan kalau diisi dengan baterai, dengan apa di sini, dengan laptop, laptop akan menyala. Dengan HP, HP akan menyala di sini. Dan sampai di sini, dan akhirnya ketemu lagi di sini. Jadi, saudara semuanya, itulah cara kerja dari baterai ion lithium yang sekarang mungkin kita lihat dia itu sangat canggih ya. Tapi kalau kita lihat secara kimia itu sangat biasa saja rupanya ya. Karena dengan bagan yang ada di hadapan Anda sekarang, itulah cara kerja dari baterai lithium ion. Baterai lithium yang sekarang kita pakai, yang sifatnya sangat-sangat bagus, kecil, dengan energi, kapasitas energi yang besar, tapi bisa dicas ulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Kalau baterai lama sekali pakai langsung dibuang, pembuangannya menghasilkan kadmium, timbal, dan beragam logam-logam berat yang mencemari lingkungan. Dan sekarang kita terbebas dari itu, maka itulah baterai ion lithium yang sesungguhnya cara kerjanya hanya seperti di depan ini ya. Tidak banyak aksi kimia. Berbeda dengan baterai basah, baterai kering seperti ini, baterai lama ini, maka banyak aksi kimia di sini, banyak bahan kimia yang terlibat. Tapi untuk lithium ion baterai itu ternyata jauh lebih sederhana cara kerjanya. Maka ini adalah baterai masa kini, dan ke depan pun mungkin akan ada muncul baterai-baterai baru dengan kelebihan-kelebihan yang lain ya. Nah, bicara riset yang sedang berlangsung. Baik, saudara semuanya. Nah, ini sekarang kita masuk kepada anggota keluarga yang ketiga di karbon. Diamond, grafit sudah kita bahas, dan sekarang kita belajar mengenal bentuk ketiga, yaitu fullerene. Nah, ini fullerene, gambar Anda lihat adalah fullerene. Fullerene, apa itu? Ya, heksagonnya masih dipertahankan. Ini induknya itu adalah grafit. Ini grafit yang dimodifikasi. Bagaimana caranya? Itu grafit yang ada, kemudian dikasih sinar laser, ditembak dengan sinar laser, dengan berkas sinar laser, dan sampai suhu 10.000 derajat Celcius. Nah, grafit tersebut yang dibangun dari layar heksagon karbon, maka kemudian menerima dipaparkan dengan hantaman sinar laser sampai dengan 10.000 derajat Celcius suhunya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lapisan grafit tersebut melipat dirinya, tapi melipatnya membentuk bola sekarang. Maka inilah satu helai grafit, satu helai lembaran grafit yang itu melipat dirinya karena terpapar, diekspos dengan sinar laser dengan suhu yang tinggi. Maka bentuk sekarang Anda lihat sebuah struktur baru, struktur berbentuk bola yang itu kemudian menjadi fullerene yang kita kenal. Dan ada dua jenis fullerene yang dikenal luas sekarang ya, yaitu C60, yaitu ada 60 buah atom C, titik-titik hitam di sini ada atom karbon yang berjalan kovalen, bangunnya heksagon tapi bentuk bola, ada 60 buah atom di sini kalau Anda hitung ya. Dan di sebelah kanan adalah Anda lihat bagaimana atom karbon 70 buah menjadi ikatan bola yang lebih besar lagi ya. Nah, itu sudah semuanya ya. Kemudian apa guna fullerene? Nanti Anda lihat sekarang bagaimana fullerene telah menjadi material baru untuk keperluan semikonduktor, superkonduktor, kemudian solar cell, magnet organik. Maka ini contoh aplikasi sekarang dari fullerene. Jadi dia sebagai superkonduktor. Kemudian solar cell juga orang menggunakan ini. Jadi selain dari silikon yang lazim dipakai, maka juga ada sekarang solar cell berbahan fullerene untuk menangkap foton dari cahaya matahari. Kemudian juga ada magnet organik, jadi ini ada sifat magnetiknya juga ada dan kemudian dipakai untuk itu.
Dan dalam bentuk nanopartikel, dia digunakan sebagai powder abrasif, kemudian sebagai supramolekul untuk kebutuhan membuat molekul-molekul besar yang disebutkan supramolekul, dan juga untuk antioksidan dalam keperluan obat-obatan maupun untuk kosmetik. Ini adalah di antara fuleren gunanya yang sedang kaji orang, dan mungkin sebagian sudah masuk ke dalam aplikasi. Ini di antara sedikit guna fuleren yang dikenal orang ya. Dan juga riset masih berlangsung terus-menerus, maka kita tunggu saja bagaimana hal-hal terbaru dari temuan guna dari fuleren ini, karena setiap hari orang melakukan riset dan kita bisa hasilnya di jurnal-jurnal ilmiah apa temuan-temuan terbaru. Nah, kemudian yang ketiga adalah CNT atau carbon nanotube. Sama, induknya juga karbon grafit. Jadi masih heksagon-heksagon, tapi kemudian kita menggunakan treatment yang kedua ini nih. Apa itu? CNT dibuat dengan memanaskan grafit pada atmosfer inert. Berapa suhunya? Kalau tadi 10.000, sekarang Anda pakai 1.200 derajat Celcius. Dan kalau tadi Anda menggunakan laser, sekarang Anda ganti laser dengan cukup pemanasan, tapi dalam atmosfer inert. Artinya semua gas dikeluarkan di sana, kecuali gas nitrogen yang inert, yang nggak mau bereaksi dengan yang lain. Kemudian dijadikan sebagai tempat terjadinya proses ini, di mana grafit itu kemudian melipat dirinya juga, tapi melipatnya bukan dalam bentuk bola, menjadi bentuk bola lagi, tapi membentuk tabung sekarang. Nah, ini tabungnya ya, tabung tube, CNT, carbon nanotube, carbon nanotube dengan bentuk seperti ini ya. Nah, terus semuanya ini single wall CNT. Jadi sebuah CNT yang single wall, sebuah CNT dengan dinding yang tunggal seperti ini. Dan orang juga mampu kemudian membuat CNT dengan model lain, mungkin multi wall seperti ini. Kalau Anda lihat hitung ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 buah lapisan wall dinding dari CNT. Maka ini namanya multi wall CNT, multi wall CNT ya. Dan apa sifatnya? Sifatnya adalah ia keras. Jadi kalau kita tahu material keras sekarang adalah baja, steel, kita pakai untuk tank baja yang tahan peluru untuk keperluan militer, maka ada bahan lain yang lebih kuat, bahkan 100 kali lebih keras, lebih tahan, lebih kuat daripada baja, dan dia itu adalah CNT, bukan material logam, maka ini malah non logam. Karbon dan non logam, tapi sifatnya lebih keras daripada logam yang kita pakai, alloy yang kita pakai, paduan logam yang lebih keras dari baja, dan itu adalah CNT. Nah, CNT ya. Dan kemudian apa gunanya? Gunanya juga banyak. Nah, ini salah satu guna saja ditampilkan di sini. Aplikasi elektronik. Jadi untuk keperluan sifat elektronik, konduktivitas listrik dari karbon nanotube, maka kita gunakan untuk beragam keperluan. Untuk transistor, keperluan elektronika, alat-alat elektronika, transistor, kemudian sensor, sehingga kemudian kita bisa ya mendeteksi sesuatu dengan mudah ya. Kemudian untuk gas sensor, aplikasi biomolekuler, kemudian termasuk kemudian nanokontainer bagi lithium ion battery. Jadi baterai lithium ion yang kita bahas tadi pun ternyata juga bisa menggunakan komponen CNT untuk itu. Kemudian untuk display, panel display, untuk monitor gitu ya. Maka ini contoh aplikasi elektronika dari CNT. Nah, belum aplikasi yang lainnya juga masih banyak dan terbuka untuk itu. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang CNT, bisa ketemu dengan Bu Dr. Fajriah Azra ya. Beliau doktornya dalam bidang CNT, dan saya kira beliau bisa memberikan penjelasan yang lebih banyak tentang apa itu CNT, aplikasinya apa, dan saya kira itu akan menarik sekali kalau kita bisa berdiskusi dengan beliau tentang CNT ini. Nah, apalagi aplikasi yang lain dari CNT adalah Anda lihat di sekarang sebagai excellent electrical conductor, jadi sebagai konduktor listrik yang sangat-sangat bagus sekali. Apa itu? Yaitu, dan itu digunakan orang untuk keperluan fiber optik, untuk keperluan alat-alat fiber optik. Nah, ini adalah
serat optik. Dan kalau kita pernah mendengar tentang bagaimana internet, misalnya internet, dan sekarang kita berkomunikasi dengan menggunakan internet, Zoom ini dengan internet, maka apa yang terjadi semuanya ini sebuah proses di mana kita real time bisa berkomunikasi. Maka dalam bentuk apa kemudian media untuk mengirimkan suara saya sekarang misalnya ya, atau video yang Anda lihat sekarang, maka itu tentunya dikirimkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sinyal-sinyal listrik. Nah, itu kemudian apa yang membawa? Maka diperlukan kemudian medium untuk membawanya, atau pembawanya, ataupun konduktor listrik yang akan membawa sinyal-sinyal listrik. Nah, karena CNT kemudian sangat bagus dalam hal itu, maka dia kemudian digunakan orang untuk keperluan fiber optik, serat optik. Nah, seperti apa serat optik itu dipakai orang sekarang? Seperti di jaringan internet lah. Jadi kalau kita dekat ya, saya di Luk Menturun, sebagai Anda adalah di Antara Sumatera Barat, itu masih dekat. Tapi kalau kita tahu, Zoom yang kita pakai sekarang itu kan di mana mabesnya, headquarternya itu kan mungkin di Amerika sana ya. Artinya yang kita lakukan sekarang sudah melewati mungkin ke Amerika dulu. Jadi servernya ada di Amerika, dan kemudian dikirim ke Amerika dulu, mungkin dibalikkan lagi ke pesisir selatan misalnya dari Luk Menturun ya. Maka ini proses yang sangat-sangat kencang sekali. Maka listrik yang lewat pun haruslah melewati medium yang sangat-sangat mudah mengantarkan listrik. Dan itu adalah fiber optik. Jadi kalau kita baca-baca atau dengar orang-orang informatika berbicara tentang internet, maka kabel internet ini ditanam orang di bawah laut. Jadi kabel internet ini ditanam orang di bawah laut. Jadi mungkin di Selat Sunda atau di Laut Cina Selatan itu adalah tempat di mana kabel-kabel internet ditanam orang. Apa itu isi di kabel internet? Apakah tembaga seperti kabel listrik? Tidak. Isinya adalah serat optik. Ini kira bentuknya mungkin ya, sepertilah serat optik yang kemudian bertugas untuk mengirim data-data yang kita pakai untuk komunikasi zaman teknologi 4.0 sekarang. Nah, semuanya di bagian bawah ini adalah bagaimana CNT dengan bentuknya yang tabung tadi. Dan Anda lihat inilah kulit CNT, wall CNT, dan kemudian yang coklat ini adalah material-material tamu yang bisa diserap olehnya ataupun bisa berada di sana. Nah, ini Anda bisa masukkan ke dalam sesuatu ya, sifatnya sebagai adsorben. Jadi dia bisa menyerap sesuatu dan kemudian kita bisa memasukkan sesuatu untuk keperluan tertentu, maka dia bisa sebagai adsorben terhadap molekul-molekul ataupun atom-atom ataupun apapun yang bisa kita masukkan, selagi kemudian pas dan bisa bertahan secara stabil di dalam itu. Nah, terus semuanya ini di antara zat ataupun material yang potensial untuk keperluan storage, terutama hydrogen storage. Jadi hydrogen storage atau penyimpan hidrogen ini merupakan impian dari para ilmuwan sekarang. Jadi tadi udah saya singgung ya, bagaimana sekarang orang berlomba-lomba di dunia untuk kemudian mencari material yang mampu menyimpan gas hidrogen untuk kemudian mengubah mobil-mobil, kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari dari bahan bakar fosil yaitu hidrokarbon selama ini menjadi hanya hidrogen. Apa kelebihan hidrogen? Ya, hidrogen kalau dibakar dengan oksigen hanya menghasilkan H2O. H2 plus O2 menjadi H2O. Jadi kalau H2O. Nah, H2O ini tidak ada masalah ya. Dia dihasilkan dari knalpot motor, ya disimpan di dalam gelas misalnya. Setelah itu kemudian bisa kita minum langsung. Air yang lebih murni dibandingkan dengan aqua ya. Jadi kalau air murni yang H2O ya bisa kita dapatkan di knalpot motor kita nantinya. Kenapa demikian? Karena dia hanya menghasilkan H2O karena memang hanya H2 dan O2 yang terlibat dalam reaksi fuel cell tersebut dalam kendaraan bermotor nantinya. Nah, sekarang
Ia ini masalah adalah karena dia H2 molekul yang kecil, maka susah sekali orang menemukan bagaimana suatu material yang mempunyai sifat adsorben untuk kemudian menjadi tempat inang bagi H2 ini. Tapi kemudian terus-menerus, tapi CNT sudah menjadi wacana untuk digunakan untuk itu, mengenai apakah sudah layak digunakan atau belum sampai kepada tataran produksi sampai sekarang ya kita tunggu saja ya. Tapi dengan kapasitasnya seperti ini, bentuk molekulnya yang berongga seperti ini, maka bisa kelak digunakan dan potensial untuk hydrogen storage yang sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Dan di depan sekarang adalah aplikasi yang lain selain daripada storage ya, sebagai macam-macam ingin biomedical application ya, sebagai fungsi-fungsi biomedik ataupun keperluan ya dalam bidang biomedik, misalnya untuk uji protein, kemudian imaging, live imaging, kemudian bioimaging, biosensor, isu menghasilkan jaringan tubuh kembali, pengobatan kanker, dan transporter obat, drug delivery, pembawa obat, kemudian terapi gen, bahkan untuk vaksin, maka CNT itu juga potensial untuk digunakan. Begitu ya. Nah, semuanya kita masuk kepada yang kesekian ya. Setelah intan, kemudian grafit, kemudian fullerene, kemudian CNT, dan sekarang kita masuk kepada grafin. Grafin ya, grafen. Maka grafin ini dia ya sebenarnya sama, semuanya menginduk kepada grafit lagi ya. Jadi ya menginduk kepada grafit ya, grafit. Dan Anda lihat ini memang struktur grafit dan kemudian dipakai sebagai apa? Dia menginduk sebagai grafit. Dan apa bedanya dengan yang tadi sebelumnya? Ya kalau grafit ya ini grafit ada di sini, dia berlapis-lapis. Tapi kemudian grafit adalah manakala Anda mampu untuk membuka satu lapis demi lapis ini, dilepaskan dia dari lapisan-lapisannya, maka itu proses namanya eksfoliasi, yaitu proses Anda memisahkan lembar demi lembar lapisan grafit. Dan ketika itu terlepas dia sekarang, sehingga dia cerai-berai seperti ini, namanya menjadi grafen sekarang ya. Ini grafen yang sangat pernah jadi trending topik dalam ya ilmu pengetahuan ya, dalam ilmu pengetahuan grafen. Sekitar tahun 2010 ini ditemukan orang, sekitar 10 tahun yang lalu. Maka ini grafen yang sangat fenomenal tersebut. Ya, apa dia gunanya? Ya, ini macam-macam, sebagai konduktor, sebagai pasta, sebagai hospirizer, sebagai komposit untuk produk energi, masing-masing Anda bisa lihat di sini langsung untuk keperluan elektronikanya, sebagai transistor, sensor, sebagai ink, sebagai LED, sebagai komponen pada pesawat terbang, kemudian pada solar cell, pada baterai, pada superkapasitor, sebagai keperluan penyimpan energi, maka grafen itu bisa digunakan untuk itu. Gitu ya, luas pemakaiannya. Dan sebelum ini kita break karena udah 40 menit, ini ada kisah 10 ketika grafen ditemukan ya. Kita mengenal dua orang, dia adalah orang Amerika ya, dia orang Rusia, namanya Andrei Kim dan juga Konstantin Novoselov. Dari wajahnya kita bisa tebak ini wajah orang Rusia ya, orang-orang Eropa Timur, dan inilah dia Konstantin Novoselov. Dia orang Rusia dan dia melakukan riset di Universitas Manchester di Inggris, dan dia berhasil untuk melakukan eksfoliasi grafit untuk kemudian dia orang pertama untuk menghasilkan atau membuat grafen tersebut. Dan prestasinya kemudian mengantarkan dua orang ini mendapatkan hadiah Nobel Prize dalam bidang fisika, ya. Nobel Prize, hadiah Nobel itu sebuah penghargaan tertinggi dalam ilmiah, dunia akademik. Jadi orang-orang top, orang-orang yang cemerlang dalam hal risetnya, menemukan temuan-temuan luar biasa, maka dia akan mendapatkan hadiah Nobel. Jadi
Jadi Nobel dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi Nobel kimia kah, Nobel fisika kah, macam-macam Nobel ya. Maka ini temuan-temuan dahsyat ditemukan pada masa itu. Nah, kalau Indonesia dalam sejarahnya belum ada sekarang. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa penerima hadiah Nobel ilmu pengetahuan di Indonesia, belum ada ya. Tapi ada seorang namanya Warsito. Dari testimoni orang-orang lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, kita mempunyai seorang yang bernama Warsito. Nanti bisa dicari di internet siapa itu Warsito. Dia ini hebatnya mengembangkan namanya ilmu dalam bidang teknik kimia ya, tomografi. Ilmunya tomografi namanya. Nah, itu ilmu dalam bidang ilmu teknik kimia, di mana alat ini hebatnya adalah mampu melihat gambaran bagaimana sebuah fluida itu bisa bergerak di dalam tabung tertentu. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah kontainer dan dia bisa kemudian mengetahui bagaimana gerakan fluida di sana, kemudian bagaimana kecepatannya, debitnya, fluxnya berapa, itu bisa dengan ilmu. Dan termasuk dia bisa mengembangkan alat untuk menterapi orang di bandara misalnya, orang sakit kanker misalnya atau apapun, dan alatnya yang menggunakan ilmu tomografi tersebut, kemudian dia bisa melihat bagaimana kondisi penyakit, apakah diabetes orang dan sebagainya, dengan alat tomografi. Itu Pak Warsito ya, hebat sekali orangnya. Tapi ya mungkin kata orang DIPI tersebut ya, gara-gara aspek politis, kemudian Warsito karena hanyalah seorang Indonesia yang mungkin belum ada track record dalam bidang akademik ini ya, maka kemudian beliau tidak menjadi penerima hadiah Nobel Prize ini ya. Padahal temuannya sangat-sangat luar biasa. Nah, semuanya. Nah, inilah Konstantin Novoselov dan Andrei Geim. Dan apa yang menarik bagi mereka adalah mereka ini sesungguhnya IPK-nya juga nggak bagus. Jadi si Konstantin Novoselov ini, dia ketika kuliah juga biasa saja. Artinya dia tuh bukan lulus dengan cum laude. Dia IPK-nya 3,0 kalau nggak salah ya, hanya 3,0, nggak sampai 3,5, 3,6 atau cum laude. Tapi kemudian dia berhasil untuk menghasilkan sebuah temuan yang dahsyat ini, grafen. Apa itu grafen dahsyat? Ya, Anda bisa baca di sini. Apa itu grafen? Dia sifatnya adalah merupakan unsur yang paling tipis, tapi paling kuat. Kalau dia sifat konduktor listriknya melebihi seperti tembaga. Dalam hal konduktor panas, bahkan dia melampaui apapun konduktor yang sekarang dikenal orang. Jadi apapun konduktor panas sekarang, maka itu lewat sama grafen. Kemudian dia transparan, tapi dia sangat rapat, sehingga helium sekalipun tidak bisa lewat sama dia. Jadi gas yang paling kecil yaitu helium, lebih kecil pula daripada hidrogen H2 ya, maka itu ketika melewati grafen nggak lewat. Nah, kerasnya bagaimana? Ya, kerasnya melewati keras 100 kali lebih daripada kerasnya baja. Nah, inilah kekuatan dari grafen. Dan ini ditemukan oleh Konstantin Novoselov dan Andrei Geim. Baik, waktu kita sudah habis 50 menit. Dan kita tadi tentang siapa Konstantin Novoselov dan Andrei Geim ini ya, dua orang ilmuwan yang cukup fenomenal pada tahun 2010 ini, dan mereka memiliki, terutama Konstantin Novoselov bukanlah mahasiswa pintar waktu itu ya, dia cuma 3,0 dan biasa-biasa saja. Apa artinya semuanya? Nah, kita sebagai pendidik sekarang, saya sebagai dosen, Anda mungkin sebagai guru yang mengelola anak didik kita ya, maka tetap berikan pada mereka bagaimana harapan. Mungkin dari segi prestasi akademik mungkin mereka belum menampakkan prestasi pada waktu sekarang, tapi kita nggak tahu masa depan seperti apa. Bisa jadi ketika nanti dia sudah berkecimpung lebih fokus lagi ataupun menemukan momen untuk berprestasi, maka bisa jadi dia akan mencapai prestasi yang mungkin dulu tidak pernah kita bayangkan. Nah, begitu ya. Saya kira itu pesan apa dari kisah seorang Konstantin Novoselov dengan temuan grafen. Baik, semuanya. Kemudian kita masuk lagi impure karbon. Dari namanya kita bisa melihat karbon yang tidak murni ya.
karbon yang tidak murni atau impur karbon. Apa makna karbon tidak murni? Adalah karbon-karbon yang dia itu tidak hanya murni karbon, ada material lainnya ada di sana, mungkin gas, mungkin unsur hidrogen dan ataupun pengotor-pengotor lain yang ada dalam struktur dari karbon ini. Maka setelah semuanya kita melihat apa diantaranya sekarang ada lihat di depan ya, maka impur karbon itu contohnya adalah kokas sebelah kiri ini, kemudian ada karbon black, karbon hitam, juga ada karbon aktif ataupun block karbon. Ini adalah contoh-contoh dari karbon-karbon tak murni, yaitu karbon-karbon yang mengandung unsur-unsur yang lain. Kalau yang tadi hanya murni karbon semua, nah yang di sekarang adalah ada unsur-unsur lain yang juga ikut dalam struktur karbon. Baik, pertama kokas. Nah, kokas gambarnya ada di depan. Maka apa itu kokas? Itu dibangun oleh mikrokristal dari grafit, yang mana juga ada proporsi unsur-unsur yang lain di sana, yaitu khususnya adalah hidrogen yang terikat di dalam strukturnya. Jadi struktur grafit tersebut yang dimana grafit mikrokristal ukurannya, kristal dan ukuran mikro, dan ada kemudian hidrogen yang terikat dalam ikatan dalam grafit ini, yang mungkin terikat secara kovalen dengan C-nya pada posisi yang mana, maka ini disebut dengan kokas. Cara buatnya bagaimana? Batu bara Anda panaskan. Panaskan batu bara, tapi dibuat dengan tiadanya air. Nah, begitu ya. Maaf, udara. Air itu udara ya. Jadi dengan pembakaran tanpa udara, pembakaran belerang, pembakaran dari batu bara tanpa ada udara. Proses yang kita kenal dengan, ada yang tahu? Pembakaran ada dua. Pembakaran itu suhunya tinggi ya. Kalau suhunya tinggi tapi biarkan ada oksigen di sana, udara biasa, itu namanya kalsinasi. Tapi kalau Anda buat dalam keadaan tanpa ada udara di sana, ataupun hanya diisi dengan gas yang inert seperti nitrogen, apa namanya? Ada yang tahu? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar ya? Baik, itu namanya pirolisis. Nah, pirolisis itu pembakaran dengan menggunakan udara, tak ada udara, ataupun kalau ada dikasih hanya gas yang inert, yaitu gas nitrogen. Nah, apa gunanya? Maka kokas dipakai sebagai sumber energi bahan bakar ya. Ini contohnya, dia dipakai sebagai sumber energi di mana kita perlu kebakaran, maka cukup menggunakan kokas dan dia menghasilkan api. Yang kedua adalah karbon black, karbon yang berwarna hitam seperti ini. Juga mikrografit yang tak murni, artinya ada unsur-unsur lain di sana. Dan cara membuatnya apa? Bedanya dengan kokas tadi adalah, kalau kokas dari batu bara, tapi sekarang Anda gunakan material organik. Jadi biomasa yang sudah dari makhluk hidup, mungkin dari tumbuhan, dari apa yang lain, pokoknya sisa-sisa hewan misalnya, Anda bakar, tapi dengan pembakaran yang tak sempurna. Apa makna tak sempurna di sini adalah terbatas oksigennya. Jadi diagak-agai bahasa Minangnya ya, diagak-agai atau kira-kira oksigennya tidak maksimum di sana dan dibakar, maka kemudian terbentuklah carbon black ini. Dan apa gunanya carbon black? Dia itu gunanya untuk memperkuat ban. Ban ini kan dari karet. Karet ini, kalau kita tahu, karet itu kan, ya karet kita lihat orang menakik getah di kebun karet itu warnanya putih ya. Dan kalaupun Anda lakukan vulkanisir karet, itu ditambahkan dengan belerang namanya, maka warna belerang itu kuning. Maka sementara ban yang kita lihat sekarang, ban mobil, ban motor, ini warnanya hitam. Maka bukan kuning dan bukan putih, bukan kuning warna belerang dan bukan putih warna karet, tapi jadi hitam. Nah, semuanya hitam ini gara-gara carbon black. Carbon black yang ditambahkan
dalam campuran dari karet ini, itu kemudian menimbulkan warna hitam. Apa gunanya? Untuk memperkuat itu ban. Nah, apalagi ban itu mesti kuat. Kenapa kuat? Karena dia akan berputar terus-menerus bergesekan dengan tanah ya. Dan kecepatan tinggi mungkin besar gesekannya, berhenti mendarat. Maka mesti kemudian ban itu keras, kuat. Nah, kalau biasa tidak kuat, maka dengan tambahan carbon black, maka dia akan menyebabkan dia menjadi kuat. Dan kemudian selnya adalah impur karbon yang lain itu adalah karbon aktif, activated carbon. Jadi karbon aktif, nah mungkin kita kenal nama ini dan lazim kita dengar ya. Mungkin sehari-hari kita justru berkenaan terus dengan karbon aktif. Minimal kalau Anda di kos memakai air minuman ya, air minum isi ulang. Nah, air minum isi ulang di kontainer di stasiun pengisian harganya 4.000 satu galon. Itu dari mana ya ambil orang? Nah, kalau SMS kemarin dari Pariaman kabarnya ya. Itu di Pariaman. Nah, ya, dari mana dia Pariaman diambil? Nah, kata orang di sana diambilnya dari gunung. Nah, kata polisi waktu itu, oh tidak, ini ambilnya dari sumur bor. PDAM malah ya, PDAM ya. Jadi, itu. Tapi kemudian, bagaimana mengolahnya? Jadinya tentu berbeda SMS dengan minuman-minuman biasa, di mana dia kemudian, sebentar ya. Ya, ini adalah karbon black, karbon aktif yang memiliki sifat apa tadi sebagai sifat untuk menyaring. Jadi kalau kita lihat di stasiun pengisian ulang air minum, depot isi ulang air minum itu ada instalasinya di sana. Dan kalau Anda lihat secara pelan-pelan, bertanya sama mereka, nanti mereka akan kasih tahu dengan apa menyaring air ini. Mereka pakai air macam-macam, apakah air gunung ataupun air dari PDAM misalnya, atau air sumur mereka ambil. Maka untuk disaring dari pengompor itu mereka menggunakan karbon aktif. Nanti bisa ditanyakan sama mereka di kalau boleh keluar rumah ya. Maka mereka menggunakan karbon aktif untuk itu. Dan PDAM kita juga demikian. PDAM Kota Padang, Pariaman, Bukit Tinggi dan lain-lain, coba kata mereka ya berkilo-kilo karbon aktif digunakan untuk menyaring itu air supaya kemudian layak menjadi air yang dikirim ke rumah kita ya. Nah itulah secara semuanya fungsi karbon aktif sebagai penyaring air. Sehari-hari kita sudah menggunakan mereka ini. Mungkin kita tidak sadar, tapi ketahuilah bahwasanya mereka menggunakan karbon aktif untuk menyaring air untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus semuanya apa yang spesial pada karbon aktif adalah dia punya surface area yang besar sekali. Jadi dia punya luas permukaan yang besar. Bayangkan untuk 1 gramnya itu mempunyai luas permukaan 1000 meter persegi. Atau kalau saya punya ini karbon aktif 5 gram. Jadi 5 gram itu dikira kalau Anda ambil sendok ya. Sendok itu kemudian ujung sendok. Ujung sendok itu kira-kira sepertiga dari ujung sendok. Timbanglah sesuatu di sana. Maka beratnya kira-kira 5 gram. 5 gram dan kemudian seujung sendok tersebut itu kemudian kita hitung berapa luas permukaannya. Rata itu sama dengan luas sebuah lapangan sepak bola. 5.000 meter kuadrat. Itu ya. Jadi di FIK itu adalah lapangan sepak bola. Di sebelah kampus kita ada Fakultas Ilmu Olahraga. Itu adalah lapangan sepak bola FIK. Maka itu adalah sama dengan luas dari 5 gram atau seujung sendok dari karbon aktif. Itu luas permukaannya. Jadi kalau dikembangkan karbon aktif tersebut, dihitung luas permukaannya adalah seluas lapangan sepak bola. Ini luas sekali ya. Nanti kita akan lihat bagaimana aplikasinya dengan ini. Ya, nanti kita lihat ternyata fungsi-fungsi yang kita sebutkan sebelumnya itu berkenaan dengan sifatnya diantaranya surface area yang tinggi. Digunakan untuk decolorizing industri, untuk gula dan untuk
filter gas untuk menghilangkan pengotor-pengotor pada reaksi organik di laboratorium dan lain-lain. Ini dan tadi saya bicara tentang bagaimana penyaringan air. Nah, ini adalah gambar alatnya. Jadi nanti coba lihat di stasiun isi ulang, nanti akan lihat tabung-tabung di sana nanti ya. Tabung-tabung di sana, dan tabung-tabung itu kalau Anda lihat ditanyakan sama mereka kemudian akan mengatakan ini berisi karbon aktif. Dan inilah penampang dari tabung-tabung tersebut, yaitu kira-kira seperti ini, di mana yang hitam inilah karbon aktifnya, dan ini tabung tersebut ya, dan air itu masuk dari luar di sini, di mana air mengandung pengotor-pengotor dan kemudian masuk ke dalam tabung ini, dipaksa ditekan ya, ada tekanan dari sini, dia akan masuk ke sini dan hanya air yang keluar dari sini yang sudah bersih, ini air yang bersih sekarang, dan pengotor-pengotor tadi akan tertinggal di dalam rongga-rongga dalam karbon, pori-pori karbon aktif. Nah, akhirnya kemudian yang turun ke bawah ini adalah air yang bersih saja ya, air yang bersih yang sudah tidak mengandung impurities, pengotor-pengotor, apakah itu lumpur, tanah-tanah, koloid dan lain-lain, itu kemudian tertinggal di dalam karbon aktif. Itu cara kerja dari filtrasi air dengan menggunakan karbon aktif. Filtrasi ya penyaringan ya. Nah, ini alatnya penampakannya pada gambar sebelumnya. Dan ini cara kerjanya, dan dari mana dibuat ini karbon aktif? Ini karbon aktif tersebut, ini kan yang hitam ini yang hitam itu kemudian dibuat dalam bentuk tabung seperti ini, tabung berongga. Ini dia jadinya ya, karbon aktif untuk menyaring air tersebut. Dan kemudian kebetulan karbon aktif ini dibuat dari tempurung kelapa. Ini adalah tempurung kelapa, banyak mengandung karbon, dan kemudian dibakar dia dan menghasilkan karbon, diolah, diaktifasi dia, menjadilah dia karbon aktif. Dan sekarang kita lihat dia berfungsi untuk menyaring air, dan disimulasikan dengan gambar seperti ini, bagaimana rongga-rongga pori pada karbon di sini, itu kemudian tempat menempelnya impurities, pengotor-pengotor air tadi, dan dia nempel di sini ya. Baik. Nah, mungkin Anda bertanya, di mana asal karbon aktif? Kalau tadi dari batu bara untuk buat kokas, kemudian dari tadi karbon batil organik untuk membuat karbon black tadi, dan sekarang kita punya karbon aktif, dari mana dibuat? Maka prinsipnya adalah dari seluruh material yang mengandung karbon. Jadi kalau kita lihat semuanya mengandung karbon, zat organik mengandung karbon, kan namanya juga zat organik. Badan kita dibakar, maka di dalam badan kita yang terbanyak itu unsur karbon. Kemudian kayu dibakar, kayu pun adalah hidrokarbon, juga karbon banyak di sana. Jerami dibakar, kemudian dedak dibakar, kemudian ampas padi dibakar, maka ini juga akan menghasilkan hitam. Ini adalah tempurung dibakar, menghasilkan warna hitam. Tulang dibakar, itu juga akan menghasilkan warna hitam. Apa itu warna hitam? Warna dari karbon. Nah, gitu ya. Warna karbon sudah kita bahas kemarin. Kenapa dia warna hitam? Sudah kita bahas. Mungkin nanti kita bahas ya kenapa dia warna hitam. Yang jelas, warna hitam adalah warna khas dari karbon. Dan ketika ini berakhir dengan warna hitam pembakaran sesuatu ini, dan hampir semua material organik dibakar menghasilkan warna hitam. Artinya unsur karbon sudah dihasilkan di sana ya. Kenapa menghasilkan unsur karbon? Karena memang mereka ini adalah material organik, material hidrokarbon semuanya. Maka wajar kalau mereka kelak hasil pembakaran menghasilkan karbon yang berwarna hitam. Nah, ini semuanya, inilah karbon aktif, ini dibakar menghasilkan karbon diaktifasi menjadi karbon aktif. Nah, ini dia sekarang dalam bentuk pellet ya. Dan apa gunanya? Ya, drinking water treatment untuk PDAM atau air minum isi ulang, dapat isi ulang, kemudian untuk farmasi, untuk kebutuhan storage gas dan energi listrik, PDAM untuk industri pengolahan logam, kemudian penyaring udara, kemudian katalis untuk industri kendaraan bermotor, untuk menghilangkan
polutan di udara, untuk industri pangan, makan, maka ini karbon aktif sangat luas dipakai ya, sangat luas digunakan karbon aktif tersebut. Nah, ini semuanya. Baik, nah demikian luasnya kemudian saudara semuanya. Demikian luasnya pemakaian karbon aktif, maka tentunya konsumsi karbon aktif itu juga besar, tinggi. Jadi ada supply demand, maka demand karbon aktif itu tinggi. Maka tentunya, jadi kalau kemarin saya coba tanya-tanya sama yang jualan itu ya, yang jualan air isi ulang, dia beli berapa karbon aktif, kita katakan 60.000 rupiah berapa gram gitu ya, berapa gram itu 60.000 rupiah, tapi ini adalah mahal. Dan kemudian dia juga mengatakan ada juga kami dapat yang lebih murah katanya. Jadi ada juga testimoni dari pedagang-pedagang itu, orang-orang yang jualan air isi ulang itu, kami juga mendapatkan karbon aktif yang harga murah. Dan harga murah ini lazim mereka beli dari Cina. Nah, Cina ya. Nah, saudara semuanya, sekarang kemudian kita menimbang-nimbang air yang kita minum sekarang kira-kira bagaimana? Apakah yakin? Nah, ini dalam konteks halal chemistry, halal ya. Kita minum air, mungkin kita menyangka air itu, wah ini mesti halal nih. Kenapa demikian? Ya, nah air kan nggak ada alasan mengatakan dia tidak halal. Kan begitu ya. Jadi kalau kita membeli makanan lain, mungkin beli gel, mungkin ada gelatin, mungkin ada gelatin babi misalnya kan, atau beli obat, ini farmasi ini ada kapsul itu dari gelatin mungkin dari gel babi. Kemudian beli es krim mungkin untuk krimernya atau apanya juga menggunakan babi, karena potensi babi di sana. Tapi air yang kita minum itu betul air H2O, nggak ada kemudian komponen babi di sana. Apakah itu yakin halal? Maka belum tentu halal. Dari mana potensi ketidakhalalannya? Kalau dalam bahasa orang di halal itu disebut dengan titik kritis. Titik kritis potensi ketidakhalalan minuman itu adalah pada karbon aktif yang digunakan. Kenapa demikian? Nah, karbon aktif ini kalau dibuat dari kayu, dari batok kelapa misalnya, ya dia tidak halal karena masalah sama sekali. Masalah sekarang ini ada gambar tulang di sini ya, tulang. Kalau karbon aktif ini dibakar kemudian dikarbonisasi, maka dia akan menghasilkan sama seperti ini nantinya. Karbon aktif juga. Dan ini udah susah kita bedakan apakah ini berasal dari tulang kah, atau dari batok kelapa kah, atau dari ampas padi kah, udah nggak beda lagi. Artinya apa saudara semuanya? Maka kalau ini digunakan dari tulang babi, maka otomatis air yang di sini tidak lagi halal. Nah, ini contoh bagaimana potensi ketidakhalalan itu memang sangat luas menyentuh kehidupan kita, bahkan sampai kepada hal-hal yang kita anggap itu sudah pasti halal. Contohnya adalah air yang minum. Air minum bisa jadi tidak halal kapan? Kalau yang digunakan adalah karbon aktif sebagai penyaring air, dan karbon itu dibuat dari tulang babi. Nah, tulang babi ya. Dan kalau menggunakan tulang babi apa? Satu indikatornya murah. Jelas murah ya. Kenapa tulang babi murah? Ya, babi itu sendiri kan murah dari ya. Kalau babi sekali beranak itu bisa 10 ekor, 12 ekor ya. Sekali 6 bulan dia bisa beranak. Kemudian dia makan apapun. Kalau sapi pilih-pilih makanannya. Tapi kalau babi, apapun dia makan. Lumpur dia makan. Termasuk nggak ada lagi yang dimakan, kotorannya sendiri dimakan oleh babi tersebut. Jadi sangat efisien orang beternak babi. Maka berlimpahlah kemudian produk dari babi, termasuk tulang-tulangnya yang berlimpah ruah. Maka kemudian di negara-negara luar, Indonesia mungkin tidak lazim babi. Tapi kalau Anda ke luar negeri, maka hampir seluruh aspek kita itu berhubungan dengan babi semuanya. Mau beli permen, makan babi, ada babinya. Bahkan baju, kancing baju, sampai dengan es krim, sampai dengan apapun terkoneksi dengan babi. Nah, ini contoh bagaimana kalau Anda ingin tahu tentang ilmu halal yang penting, karena ini di antara contoh titik kritis kontaminasi ketidakhalalan pada produk-produk pangan. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Terakhir blok karbon ya. Karbon block apa gunanya sebagai elektroda pada
proses elektrokimia dan termokimia. Jadi elektrokimia pada baterai, sel elektrokimia itu adalah proses elektrokimia namanya, udah kita bahas tadi. Maka orang juga menggunakan blok karbon. Jadi karbon yang digunakan di sini juga tidak murni, ada juga yang murni grafit, tapi juga ada kemudian menggunakan blok karbon, di mana blok karbon ini nggak murni semuanya adalah C saja, tapi juga mungkin ada lain. Sebagaimana tadi ada karbon aktif. Kenapa karbon aktif masuk ke dalam kategori yaitu impure karbon? Karena karbon aktif ini mengandung zat-zat yang lain. Misalnya dalam struktur grafit dari karbon aktif itu juga ada gugus sulfonil misalnya ya, atau gugus hidroksil, ada gugus ether bisa jadi hidroksil, dan macam-macam itu bisa menempel di dalam struktur dari grafit pada karbon aktif. Itulah kemudian kenapa karbon aktif dikatakan sebagai impure karbon. Sama dengan ini, sama dengan blok karbon pun demikian. Nah, ini saya kira udah saya bahas tadi ya, bagaimana delokalisasi elektron pada grafit dan blok karbon juga mengalami seperti ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi bab keluarga karbon sudah selesai. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita masuk kepada 14.4. Yang 14.4 itu adalah tentang isotop dari karbon. Dari karbon ini, di antara teknik ataupun materi yang dipakai orang untuk dating system. Jadi untuk dating itu gauge itu adalah tanggal ya, penanggalan menentukan usia dari suatu fosil pertama ya. Maka orang menggunakan karbon untuk mendeteksi usia dari fosil. Misalnya orang-orang arkeolog mengatakan tulang dinosaurus ini umurnya sekian juta tahun, atau bongkahan kayu ini umurnya sekian ribu tahun yang lalu. Nah, gimana cara orang tahu? Apakah dia nanya sama neneknya? Oh tidak, neneknya paling umurnya mungkin 200 tahun yang lalu ya dia tahunya ya. Maka tidak bisa gitu. Jutaan tahun lalu mungkin manusia aja belum ada. Maka belum ada di bumi ya. Maka kemudian orang menggunakan teknik ini, teknik dating. Apa caranya? Radiokarbon dating teknik ya, teknik penanggalan yang menggunakan radiokarbon. Jadi ada karbon yang bersifat radioaktif. Nah, begitu ya. Jadi karbon tersebut ya stop. Yang sekarang kita pakai kan karbon 12. Karbon 12 jumlahnya hampir 99% ya. Tapi juga ada C13 dan C14 sisanya yaitu bersifat karbon radioaktif. Nah, C14 sendiri yang jumlahnya sangat sedikit di seluruhan karbon yang ada di bumi ini, jumlahnya sangat sedikit, dan dia bersifat radioaktif. Dan orang kemudian memeriksa berapakah waktu parohnya. Dan ketemulah kemudian angka 5,7 kali 10 × 3 tahun. Nah, ini rumus. Ini dengan Anda tahu waktu paroh, maka Anda bisa menghitung waktu ataupun usia sesuatu dengan melihat bagaimana konsentrasinya. Ya, kita dalam ilmu radiokimia, dengan kuliah belajar kimia fisik, ada mata kuliah radiokimia, ada formula untuk membuka antara waktu paroh dengan konsentrasi kandungan suatu zat setelah sekian lama. Nah, begitu ya, dengan variabel waktu kita tentukan berapa usianya bisa, berapa konsentrasinya pun bisa ya. Maka selesai semuanya. Kalau Anda lihat sekarang ini adalah karbon aktif dengan bagaimana prosesnya, kenapa ada ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini ceritanya. Jadi ini adalah sinar kosmis. Di langit ada sinar kosmis datang ke bumi. Apa itu sinar kosmis? Secara definisi, sinar kosmis ini adalah sinar yang tidak tahu apa di usulnya. Jadi para ilmuwan antariksa, ilmuwan astronomi itu nggak tahu ini apa ini yang asal dari sinar kosmis. Pokoknya ini sinar yang datang saja ke bumi, di atmosfer bumi. Dan sinar kosmis ini kemudian memasuki kepada atmosfer bumi dan bertabrakan dengan apa yang dia jumpai. Mungkin yang atom-atom yang ada di atmosfer. Apa hasilnya? Neutron. Neutron ya. Neutron dihasilkan dari hantaman sinar kosmis terhadap atom-atom yang ada di atmosfer, kemudian menabrak
gas yang paling banyak di atmosfer. Jadi gas yang 70%, 3/4 atmosfer bumi kita itu kan nitrogen. Nah, nitrogen itu dihantam oleh neutron, apa yang terjadi? Ya pecah dia. Dia pecah mendapatkan satu proton dan berubah menjadi karbon 14. Jadi nitrogen 14 tadi berubah menjadi karbon 14. Nah, karbon 14 berarti merupakan konstituen dari karbon-karbon yang lain. Jadi kalau kita punya karbon, maka sedikit sekali trace amount, jadi jumlah yang sangat kecil ya, sangat kecil sekali, pasti ada karbon 14 yang bersifat radioaktif ini. Dan ketika tumbuh-tumbuhan ini berfotosintesis, apa itu fotosintesis? Yaitu menyerap CO2 dan air menghasilkan hidrokarbon C6H12O6, maka CO2 yang diserap olehnya itu pun akan mengandung CO2 dengan C14, karbon 14. Artinya apa? Dia akan menghasilkan hidrokarbon, senyawa-senyawaan gula, karbohidrat yang mengandung C14 di sana. Dan kemudian tumbuhan dimakan oleh hewan, kuda misalnya, atau manusia misalnya, atau siapapun, maka akan ada kemudian karbohidrat di dalam tubuh tumbuhan atau hewan ini yang mengandung C14, dan kemudian dia mati dia meninggalkan tulang-tulangnya, dan tulangnya itu pun kemudian tentu akan ada karbon 14 di sana. Termasuk pohon ini akan berubah menjadi fosil, bongkahan kayunya yang mungkin tertanam di bumi sehingga kemudian tetap ada, dan juga di sini ada karbon 14. Dan dengan menggunakan persamaan radiokimia, yaitu waktu paruh tadi, maka Anda kemudian akan bisa menghitung berapa usia fosil ini, fosil tulang ataupun fosil tumbuhan yang sudah membatu ini. Kita akan tahu berapa usianya, mungkin sekian ratus ribu tahun yang lalu, atau mungkin sekian juta tahun yang lalu. Maka inilah cara orang menentukannya dengan menggunakan persamaan waktu paruh, dan asal Anda tahu waktu paruhnya berapa, Anda telah akan tahu berapa usianya ketika ini sudah menjadi fosil. Ya, begitu ya. Saya kira itu jelas. Baik, bab tentang isotop karbon sudah jelas. Kemudian kita masuk kepada bab berjudul karbida. Nah, ini adalah karbida. Jadi ada pula namanya karbida ya. Nah, karbida itu sederhana, senyawa biner. Jadi biner itu artinya dua atom. Jadi Anda lihat sekarang dua atom berbeda di sini, rumusnya CXZY. Jadi atom karbon satu dan satu lagi atom yang lain, atom Z. Saya lambangkan dengan indeksnya masing-masing ya. Maka binary carbon, binary compound of carbon with less electronegative elements. Jadi dia akan berikatan dengan unsur-unsur yang lain yang kira-kira kurang elektronegatif. Jadi agak-agak elektropositif. Nah, Z ini selain di karbon ya. Kalau dia selain di hidrogen. Kalau Z ini adalah hidrogen, apa namanya? Kalau saya ganti Z dengan hidrogen, apa namanya? Azla isma. Nah, azla isma bisa menjawab. Kalau CXZY, Z-nya adalah unsur-unsur selain hidrogen, namanya karbida. Nah, kalau Z-nya hidrogen, hidrokarbon ya, hidrokarbon namanya. Baik. Nah, sekarang kita lihat siapa saja Z ini. Maka Z itu macam-macam. Nah, kita lihat pertama dulu ya. Kategori pertama adalah karbida ionik. Karbida ionik, maka kapan itu? Kalau si C ini berikatan dengan unsur-unsur yang elektropositif, yang sangat-sangat kecil elektronegativitasnya, artinya dia itu mempunyai elektropositif, dia adalah elektropositif. Unsur alkali tanah, aluminium, pokoknya yang sebelah kiri dalam sistem periodik, golongan-golongan 1A, 2A itu kan sangat tinggi elektropositifnya ya, atau sangat kecil elektronegatifnya. Itu unsur-unsur yang elektropositif. Dan mereka suka untuk menjadi ion positif, namanya juga elektropositif. Maka ion positif
Na plus, K plus, Al3 plus, itu kan positif muatannya, artinya mereka elektropositif. Nah, mereka ini berikatan dengan karbon, Baik. Nah, sekarang dia akan membentuk ikatan ionik. Kenapa? Karena dia sangat elektropositif, sangat mudah menjadi ion positif, maka kemudian dia berikatan juga dengan karbon, tapi jenisnya saya katakan jenis karbida ionik. Contohnya Na2C2 Al4C3, ini contoh unsur-unsur elektropositif logam-logam alkali tanah termasuk golongan 3A itu aluminium berikatan ionik dengan karbon. Nah, inilah mereka ya. Ini contohnya sekarang adalah Na2C2, isinya seperti ini, struktur seperti ini, di mana Anda lihat yang hitam itu adalah karbon, dan yang warnanya grey ini adalah dari logam natrium. Nah, seperti ini ya, kisi-kisinya masing-masing. Pertanyaan. Nah, pertanyaan ditujukan kepada saudari Asmi Yunda ya. Berapakah bilangan oksidasi karbon pada karbida ionik ini, baik natrium karbida maupun aluminium karbida? Bilangannya berapa? Di dalam N2C2 min 1. Min 1. Min 2, Pak. Min 1. Min 1. Ya. Min 1. Oh iya, min 1, Pak. Min 4. Min 4. Min 4. Iya, jadi Min itulah. Ya, betul ya. Nah, sekarang Anda sudah melihat sekarang bahwa karbon itu pun mampu menjadi ion negatif. Ion negatif. Asalkan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat ketentuan berlakunya? Asalkan dengan atom-atom yang sangat elektropositif, yang sangat suka menjadi ion positif, kation. Itulah natrium ataupun alkali tanah, mereka memiliki kondisi. Dan kalau karbon dengan mereka, maka karbon akan menjadi otomatis negatif. Dan sekarang Anda punya senyawa ionik natrium karbida di mana Na plus dan karbon minus sekian ya. Dan kalau Anda kasih air karbida ini apa yang terjadi? Dia akan membentuk natrium hidroksida dan C2 alkena ya, alkem C2H2. Kemudian kalau alkena bukan? Alkena ini. Etuna. Iya, alkena ya. Etuna. Rangkap berapa? C2. Oh iya, C2. Iya, etuna ya. Alkuna, maaf. Alkuna sekarang betul ya. Jadi etuna. Betul. Nah, kemudian Al4C3 kemudian dengan air menjadi aluminium hidroksida, menjadi juga hidrokarbon metan ya. Baik. Nah, tadi kita bicara tentang apa nih? Kita bicara tentang ionik. Nah, sekarang kita masuk kepada kovalen yang karbida. Kovalen karbida. Nah, dengan siapa dia berikatan? Kalau tadi dia ionik, kalau berikatan dengan elektropositif. Jadi logam-logam yang elektropositif dengan karbon akan menjadi negatif. Nah, sekarang dia akan berikatan kovalen yang lain. Maka nggak se-ekstrim yang tadi. Ekstrim itu kan lepas terima elektron. Maka ini kovalen adalah sharing elektron, memakai bersama elektron. Nah, Anda lihat dia akan melakukan itu kalau dia dengan non-metal, dengan unsur-unsur non-logam yang memiliki elektronegativitas lebih sedikit dibanding karbon, maka dia akan berikatan secara kovalen. Ya, begitu ya. Contohnya apa? Silikon. Silikon itu dan karbon nggak jauh beda ya terhadap elektronegativitasnya. Maka Anda lihat dia akan bentuk silikon karbida. Boron pun demikian, boron karbida. Nah,
ini adalah senyawa kovalen, ini bukan senyawa ini. Nah, ini adalah contoh dari silikon oksida tambah karbon jadi silikon karbida tambah dengan karbon oksida. Jadi cara membuat silikon karbida yang keras ini keras sekali nih, silikon karbida keras sekali. Ya, ternyata dibuat dari silika, dari kaca. Di kaca itu kemudian dikasih dengan karbon bakar, akan terbentuklah zat baru dari silikon karbida. Sama dengan CO sebagai gas buang ya. Dan kalau Anda lihat ini mobil kita, ada mobil, coba lihat di kampas remnya itu, yang kuning kan kampas rem. Nah, ada besi apa nih? Besi untuk rem ini yang berputar di bagian dalam yang ditempa oleh kampas rem ini. Maka ini adalah logam yang mesti kuat atau material yang sangat kuat sekali. Mesti kuat. Kalau nggak kuat, maka dia akan mudah mengalami yang lecet kah. Oke. Ya, supaya musiknya kita kira saya mute dulu ya. Nah, inilah silikon karbida. Jadi silikon karbida sifatnya keras sekali, sangat keras sekali. Walaupun biasanya kovalen, dia keras luar biasa sehingga dipakai untuk brake, disc brake, piringan brake, rem ya, brake, piringan rem pada mobil. Dan dia ini adalah pada gambar di bawah itu adalah silikon karbida, sukanya seperti ini, ada silikon dan karbon, dan yang merah itu adalah yang merah silikon karbida, C yang coklat. Saya kira silikonnya adalah yang merah ini ya. Nah, kemudian aku mau tanya ya, seperti turbin blade itu sebagai turbin besi yang turbin ya, yang berputar. Kincir angin itu ada turbinnya. Kalau generator juga ada turbin yang berputar-putar, itu namanya turbin. Logam yang berputar terus-menerus menggerakkan oleh kincir air. Nah, itu namanya. Dan termasuk juga termasuk adanya banyak sebuah kaca ini kebutuhannya mungkin dibutuhkan untuk riset ya. Ada kaca cermin yang mesti harus stabil, nggak boleh melengkung-lengkung. Maka orang taruh dia di atas silikon karbida yang sifatnya sangat keras, tidak bisa mengalami pemuaian bisa jadi ataupun pelengkungan bentuk karena kerasnya tersebut, maka inilah silikon karbida yang digunakan untuk itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir adalah metalik karbida. Jadi kita punya silikon karbida, punya ionik karbida, kovalen karbida, dan sekarang metalik karbida. Sama dengan ikatan kimia juga kan, juga ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam, begitu pula dengan karbida. Karbida ionik, karbida kovalen, dan karbida logam. Nah, kalau ionik tadi apa? Dengan unsur elektropositif. Karena memang ya, ion itu memang pada senyawa-senyawa yang elektropositif atau atom yang elektropositif, logam-logam yang elektropositif. Yang kovalen bagaimana? Para non-logam. Tadi kita lihat non-logam yang bertemu dengan berikatan kimia dengan karbon menjadi karbida kovalen. Dan sekarang terakhir adalah karbida ionik, karbida logam. Maka dengan siapa dia berikatan? Dengan unsur-unsur transisi, dengan logam-logam transisi. Maka dia akan berikatan logam dengan mereka. Dan karbon ini akan membentuk karbon metalik, karbida metalik ya. Caranya bagaimana dia masuk, dia berinteraksi, berikatan dengan logam dengan unsur transisi yang lain, ya gampang, dia masuk interstisi. Dia akan mengisi rongga-rongga, interstisi, menyisip dalam rongga-rongga dalam struktur dari molekul kristal dari atom-atom yang contohnya sekarang tungsten karbida, ya tungsten karbida ya. Nah, ya kalau saya bayangkan di besi dulu lah. Inilah besi, pada gambar di bawahnya adalah besi. Nah, besi ini kan sebuah ikatan logam. Jadi kalau Anda bayangkan ikatan logam, ketika kita belajar tentang ikatan logam, ada model untuk ikatan logam. Apa modelnya?
kalau saya katakan itu seperti jeruk dalam kotak. Apa itu jeruk? Atom logam. Di atom logam itu adalah jeruk-jeruk, bola-bola jeruk yang itu ditumpuk dalam satu kotak. Dan itulah yang dengan model ikatan logam. Nah, kalau demikian maka tentu akan ada space di sini nih. Tadi adalah bola-bola, maka tentu akan ada di sini rongga-rongga kosong, dan rongga kosong itu kemudian diisi oleh atom-atom karbon. Nah, kalau itu terjadi logam-logam transisi di mana rongga-rongganya diinterstisi diisi oleh karbon, maka kita sebut sebagai karbida logam. Nah, logam jadi kalau ada karbon dengan besi, misalnya besi diisi oleh karbon namanya cemented, nama mineralnya ya, cemented, di mana karbon menginterstisi pada rongga-rongga kristal dari besi ini. Nah, kalau itu terjadi apa terjadi? Kita akan mendapatkan sebuah alloy, ya campuran besi yang lebih kuat pula dibandingkan dengan karbon murni. Iron murni, jadi besi murni. Jadi karbon steel ini yang kita sebut baja ini yang namanya baja cemented itu ternyata lebih keras daripada besi murni. Ini contoh alloy ya, alloy yang namanya cemented yang lebih kuat daripada besi itu sendiri. Dan kalau anda lihat strukturnya seperti ini, di mana yang hitam ini adalah karbon, besinya itu yang warna hijau-hijau ini, bola-bola. Juga ada tungsten karbida di atas, tungsten karbida wolfram ya, yang merah-merah ini, maka karbonnya menginterstisi pada space kosong, rongga-rongga kosong dalam struktur kristal dari atom tungsten. Itu namanya adalah karbida logam. Baik, saya kira itu jelas sekali ya. Nah, sekarang kita masuk kepada karbon monoksida. Bab 14.6 itu karbon monoksida CO, di mana karbon berikatan dengan oksigen. Dan kalau Anda lihat sekarang, saya pakai model orbital molekul. Ini adalah orbital molekul untuk menggambarkan ikatan kimia pada atom ataupun pada molekul karbon monoksida. C dengan O. Maka C Anda bisa menggambarkan, dan kita sudah biasa menggunakan ini ya. Dalam ikatan kimia kita sudah biasa menggambarkan diagram orbital molekul, hasil penggabungan dari orbital atom C dan orbital atom O. Nah, ini adalah orbital atom C. Anda fokus saja, cukup fokus pada elektron valensi. Maka kita punya 2p2 pada C. Jadi kan C punya 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kita fokus kepada 2p2-nya karena dia adalah elektron valensi, dan dalam ikatan kimia hanya elektron valensi yang terlibat dalam ikatan. Maka cukup fokus kepada elektron valensi yaitu 2p2. Oksigen bagaimana? Oksigen adalah 1s2, 2s2, 2p4. Maka cukup pula Anda fokus kepada 2p4-nya, karena itulah yang valensi. Nah, sekarang kita bangunlah ini karbon monoksida, diagram orbital molekulnya, yang merupakan penggabungan dari orbital atom yang menyusun molekul tersebut, yaitu atom O dan atom C. Maka kemudian mereka bergabung, terbentuklah orbital molekul dengan diagram seperti ini, yaitu P, dan sigma, P star, dan sigma star. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, total 6 elektron hasil penggabungan dari atom C dan O akan menempati seluruh orbital molekul yang disajikan hasil pencampuran orbital atom C dan O, yaitu P 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka inilah kemudian diagram orbital molekul dari molekul karbon monoksida. Baik. Melisa hadir ya. Melisa bisa menjelaskan kira-kira show ini sifatnya apa nih? Apakah sebagai paramagnetik sifatnya atau diamagnetik? Diamagnetik. Alasannya? Berpasangan elektronnya. Iya, semuanya udah pada berpasangan ya, sehingga kita lihat dari diagram orbital molekul dia memang tidak ada yang tidak berpasangan, semuanya. Ia adalah diamagnetik. Jadi dia akan dipengaruhi oleh medan magnet. Kemudian
Asniuda. Nah, Asniuda. Berapa orde ikatannya ini? CO ini. Orde ikatan. CO orde 1 kah? 2, 3, 0, 4. CO. Ya, ini berapa nih orde ikatannya? Ini udah dibuat orang Lewisnya. Ini berapa nih? 3, Pak. 3 ya. 1, 2, 3. Baik, itu kata orang, kata si Lewis nih, mengatakan demikian. Nah, kalau kata orang orbital molekul berapa ordenya? Siapa bisa menjawab? Melisa bisa menjawab. Kata orang orbital molekul berapa orde ikatan dari CO? 1, 2, 3, 4. Atau 3 juga? Tiga juga, nak. 3 juga ya. Kenapa 3 juga? Nofrianto. Gimana hitung-hitungannya? Bonding dikurangi orbital non bonding dia bagi 2. Ya, betul ya. Nah, Anda lihat sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron pada bonding dan 0 elektron pada anti bonding. Maka 6 kurang 0, 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka orde ikatan pada CO menurut orbital molekul adalah 3 dan itu bersesuaian dengan VSEPR atau ya seperti ini ya, 3 kan. Baik. Nah, inilah karbon monoksida dengan orde ikatan 3 dan dia bersifat colorless, odorless. Dia nggak berbau, nggak berwarna. Cuma masalahnya sekarang adalah ini gas, ya gas molekul kecil ya, molekul kecil non polar pula, ya hampir non polar ya. Dan itu kemudian ya gas. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ini karbon monoksida ini ternyata hemoglobin sangat suka sama dia. Nah, pada gambar di kanan ini Anda lihat ini adalah molekul sel darah merah kita. Sel darah merah kita, kemudian Anda lihat di sini yang merah ini adalah hemoglobin. Hemoglobin. Maka fungsi hemoglobin itu adalah komponen darah yang paling vital karena dia bertugas untuk transport, membawa oksigen dan karbon dioksida ya. Kita bernafas dibawa oleh darah. Kalau dia lagi bawa darah oksigen, dia dikatakan sebagai darah bersih ya. Dan ketika bawa karbon monoksida dikatakan sebagai darah kotor. Ini darah yang dibawa, gas yang dibawa oleh hasil respirasi kita oleh hemoglobin darah kita. Masalahnya sekarang adalah kalau kita terpapar dengan CO, CO ini warnanya purple, bola purple ini. Maka apa yang terjadi? Ternyata hemoglobin itu sangat suka dengan CO. CO ini dia suka, maka dia langsung berikatan. Bahkan kalau diukur orang, saudara-saudara semuanya, kesukaannya itu 300 kali lebih suka dibandingkan dengan oksigen. Begitu ya. Jadi kalau ada datangnya CO datang, maka dia sudah langsung lupa sama oksigen. 300 kali lebih suka dia kepada oksigen. Begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Oksigen tersingkir ya, tersingkir dari kompetisi untuk mendapatkan hemoglobin. Dan akhirnya hemoglobin berikatan dengan CO dan akhirnya tidak bisa kemudian oksigen dibawa. Kita bernafas pun tidak ada arti lagi ya. Kenapa? Oksigen tidak bisa berikatan dengan sel darah, dibawa oleh darah, gara-gara sudah di-blocking oleh CO dan akhirnya kemudian kita lemas. Kalau lama-lama tewas. Begitu ya. Sesak nafas. Sesak nafas
Kalau sesak nafas nanti corona pula kata orangnya. Biarlah kita lepas. Nah, semuanya ini yang terjadi kepada kita terpapar dengan gas apa? CO. Makanya bahaya gas CO. Dan kenapa dia suka dengan ini? Maka nanti kita belajar tentang koordinasi lagi kan. Ya, pada hemoglobin itu ada unsur besinya di sana ya. Dia unsur besi di sana yang punya ikatan koordinasi dengan cincin porfirin, dan kemudian dia ada ligan CO di sini, ada ligan oksigen, ada ligan CO2. Nah, itu kan ligan dibahas dalam ikatan koordinasi, bisa menjelaskan kenapa kemudian CO jauh lebih disukai oleh hemoglobin dibandingkan dengan O2 ataupun CO2. Yang jelas ini adalah kita harus berhati dengan paparan gas CO. Sudah jam 6 sekarang. Nah, baru slide 34. Bagaimana kesepakatan bagusnya ini? Kita hentikan sampai di sini atau ada ide lain? Bapak Ibu saudara semuanya. Lanjut. Dan Ya. Lanjut. Iya, ini masih banyak slide-nya ya. Slide-nya 40 slide. Tanggung. tambah hari lain aja, Pak. Tambah hari lain ya. Baik. Tambah hari lain kapan? Kita perlu menambah 1-2 kali pertemuan lagi. Hari Kamis, Pak. Kalau malam gimana? Kalau malam itu saya lebih aman dari anak-anak. Kalau siang hari seperti tadi itu kan mereka mengheboh ya. Bertengkar, berkelahi. Ya. Hari Kamis, Pak. Malam? Hari Kamis. Kamis, Pak. Malam Jumat ya. Kamis malam Jumat gitu. Ya. Oke. Kamis malam. Ya. Habis Isya. Habis maghrib, Pak. Habis Isya. Ya, bisa. Jam malam mana, Pak? Kita akomodasi dua-duanya, Bu ya. Maghrib kita mulai, nanti kita sambung sesi kedua habis Isya. Habis maghrib ngaji, Pak. Iya, iya, boleh. Ya, boleh. Sebaiknya habis Isya aja ya, jam 20.30. Iya, Pak. Baik. Kamis. Ya, sehingga malam-malam nggak ada masalah ya. So, kita juga Iya, Pak. malam-malam juga ada Iya, kuliah, Pak. nggak ada yang kuliah malam. Baik, saya kira Iya, ini Pak. dulu sampai di sini semuanya ya, Pak Ibu semuanya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.